Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, diambil dari kitab Yosua pasal 22 ayatnya yang ke-29. Demikianlah bunyinya. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan. Mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih, ketika kita membaca kisah perjalanan kerohanian umat Israel dalam perjanjian lama, mereka sering mengalami jatuh bangun di dalam mengikut Tuhan. Mereka tidak saja menjadi umat yang memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi di satu waktu dan di satu sisi mereka adalah juga umat yang jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ada sifat daripada bangsa itu, sifat yang merasa tidak puas akan apa yang telah mereka terima. Mereka punya ambisi A, ambisi B dan C, dan ketika mereka tidak memperoleh apa yang mereka idam-idamkan, maka mereka mulai membangun Baal-Baal yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Sehingga dalam perjalanan kerohanian mereka sering jatuh bangun dan mereka ditegur oleh nabi-nabi, terutama Nabi Musa pada waktu itu, dan ditegur oleh Tuhan. Saudara yang kekasih, ayat ini merupakan statement atau komitmen bangsa itu kepada Tuhan. Ketika bangsa itu diperhadapkan dengan bangsa-bangsa sekitar, di mana mereka telah masuk ke tanah perjanjian, bangsa Kanaan itu adalah bangsa yang menyembah para dewa-dewa. Karena itu mereka melakukan komitmen di hadapan Tuhan, jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan. Nah, ini adalah statement mereka, bahwasanya mereka akan setia ketika mereka sudah menduduki tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu.
Mereka berhadapan dengan suku-suku yang ada di Kanaan itu, suku-suku yang tidak menyembah Tuhan. Statement ini sangat penting karena godaan banyak, halangan-halangan banyak, dan ada hal-hal yang membuat mereka jatuh di dalam penyembahan berhala. Statement ini menolong mereka. Statement ini yang diucapkan mereka bersama-sama. Mereka berjanji bahwasanya mereka tidak akan memberontak kepada Tuhan. Mereka akan hidup setia kepada Tuhan. Saudara, karena itu firman ini juga berbicara untuk kita pada zaman ini. Kita juga sebagai orang Kristen diingatkan kembali kepada kita. Kita berada masih di dunia loh. Kita belum di surga. Di dunia ini banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan. Kepercayaan orang-orang yang di sekitar ini bisa mengubah iman kita, bisa mengubah kesetiaan kita. Apalagi ketika kita punya ekspektasi akan hidup ini, punya ambisi-ambisi akan hidup ini yang tidak sesuai dengan harapan kita, apa yang kita idam-idamkan tidak menjadi kenyataan, yang bisa membuat kita meninggalkan Tuhan dan membuat kita meninggalkan hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Akhirnya kita memberontak, kita mencari Tuhan yang ada di dunia ini, bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita mulai menyembah Dia, mulai mengabdi kepadanya demi sebuah ambisi, demi sebuah ekspektasi supaya kita menerima apa yang kita inginkan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebagaimana komitmen umat Tuhan pada saat itu, jauhlah daripada kami memberontak terhadap Tuhan. Demikian kita yang hidup pada saat ini. Kiranya kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita mulai beralih kepada Allah yang lain, artinya kita sudah memberontak kepadanya dan berbalik daripada Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, apapun yang sedang kita alami, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik apapun yang sedang kita idam-idamkan, apa yang sedang kita rancangkan di dalam hidup kita, apa yang sedang kita impikan di dalam hidup kita, belum menjadi kenyataan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, tetaplah setia kepadanya, kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Saudara, kita tidak bisa atur Tuhan seturut dengan keinginan kita. Penilaian kita akan Tuhan itu tidak tergantung kepada keinginan-keinginan kita. Tuhan kita tetap Tuhan yang sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu, yang tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita. Bilapun pada zaman sekarang ini, pada hari-hari ini, apa yang kita doakan, apa yang kita impikan dalam hidup kita belum menjadi kenyataan, tetapi diingatkan kembali, tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan hubungan dengan Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Hari ini kita diajar untuk percaya kepadanya, percaya hanya pada satu Tuhan, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Hanya kepadanya kita menyampaikan persembahan dan korban kita, hanya kepadanya kita mengabdi, dan hanya kepadanya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atas hidup kita. Dan ingatlah saudara, bahwasannya hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan adalah pemberontakan umat yang dikasihinya. Tuhan tidak suka kepada orang yang tidak setia. Tuhan tidak suka kepada orang yang beralih daripadanya, tetapi Tuhan mengasihi orang yang setia kepadanya. Karena itu Tuhan selalu menunggu kita untuk setia, dan Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami tetap setia kepadamu. Jauhlah daripada kami untuk meninggalkan Tuhan dan membangun dewa-dewa dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, biarlah hati kami hanya kepada Tuhan, meminta, memohon pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu dan semua perhaladu yang akan berangkat untuk beraktivitas dalam satu hari ini. Tuhan menolong kami untuk kami dengan setia melakukan tugas kami, dan selalu Tuhan hadir, dan kami mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kami.
Ketika kami senang atau ketika kami susah, ada Tuhan dalam hati kami. Ada Tuhan juga dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami tidak berpaling kepada apapun dan siapapun, tetapi hanya Tuhan yang kami andalkan. Hanya Tuhan penolong kami, hanya Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Hanya kepadamu kami menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, roh kesetiaan Engkau berikan kepada seluruh umat Tuhan, supaya umat Tuhan hanya mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, selamat pagi, selamat kita beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.